Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bertemu kembali bersama Hendarto Story. Pembelajaran kita sekarang adalah tema 8, subtema 2, kita masuk di pembelajaran 5. Kita mulai belajar. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan tari Sumatera? Mari kita simak penjelasan Dayu dan Beni berikut. Ayo mengamati. Dayu berasal dari Bali. Dayu menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Bali. Amati gambar berikut. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Gerak mata pada tari Bali. Ciri-ciri gerak tari Bali. A. Gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. B. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan. Mata juga digerakkan. Seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Beni berasal dari Sumatera. Beni menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Amati gambar berikut. Gerak tari Sumatera. Ciri-ciri gerak tari Sumatera. A. Gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. B. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. C. Gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Keunikan gerakan tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera, yaitu tari Seudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Seudati dari Aceh? Mari simak penjelasan berikut. Seudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Seudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Seudati berupa nyanyian yang dilantunkan dua orang. Perhatikan gambar ini adalah tari Seudati dari Aceh. Tari Seudati sangat dinamis. Langkah maju, mundur ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi. Pada tari Seudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Seudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Seudati menjadi lebih menarik. Kamu telah mengetahui keunikan gerak tari Seudati dari Aceh. Bagaimana dengan daerahmu? Berasal dari daerah manakah kamu? Nanti kita isi sesuai daerah kita masing-masing. Berikutnya, apa daerahmu memiliki tari daerah? Tari apa saja yang terdapat di daerah asalmu? Tari yang terdapat di daerah asal seperti Sumatera Barat adalah tari payung, tari piring, dan tari gelombang atau tari pasambahan.
Bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Jelaskan. Gerakan tari dari Sumatera seperti gerakan silat. Lani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda. Ada teman lain yang gemar bernyanyi. Ada teman Lani yang gemar menari. Ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran lain. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Bagaimana denganmu dan teman-teman sekolahmu? Apa kegemaranmu dan teman-teman sekolahmu? Ayo berdiskusi. Bertanya kepada teman-teman. Apakah mereka mempunyai kegemaran pada kolom berikut? Tuliskan nama temanmu berdasarkan kegemaran yang sesuai. Teman sesuai dengan kegemarannya, misalnya menyanyi, Dayu menari, Beni memasak, Siti bermain bola, Edo. Nah, itu adalah contoh teman-teman yang sesuai dengan kegemarannya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang, menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah berhasil menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-teman bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya berhasil mengalahkan musuh. Kamu hebat Cadara, kamu pantas menjadi panglima perang kami, kata teman Cadara. Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru, sahut seorang teman lainnya. Jujur saja aku tidak mengincar jabatan teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita, kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura.
Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Berdasarkan bacaan tentang Cadara tadi, 1. Tuliskan ringkasan cerita di atas pada kotak berikut. Kita lihat ringkasan tulisannya adalah ini adalah ringkasan tulisan dari cerita tentang Cadara yang tadi. Soal yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cadara di depan. Tokohnya adalah Panglima Wire, Cadara, teman Cadara, dan suku Kuala. Soal yang ketiga, menurutmu apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di depan? Iya, karena Cadara paling banyak berperan dalam cerita tersebut. Empat, sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara di depan. Tokoh protagonis adalah Cadara, Panglima Wire, dan teman Cadara. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Menurutmu siapa saja tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara di depan? Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Kemudian siapa tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Tokoh antagonisnya adalah suku Kuala. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran tema 8 subtema 2 pembelajaran 5 ini. Semoga teman-teman mampu memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.